Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Septiono dengan NIM 2151195 dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia kelas Rekayasa Lalu Lintas dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Hadi STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai komponen sistem lalu lintas yang telah saya pilih. Berbicara mengenai komponen jalan. Nah, terdapat 4 komponen jalan. Yang pertama adalah pengguna jalan, yang kedua jalan, yang ketiga kontrol, dan yang terakhir ada kendaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu komponen jalan, yaitu yang paling penting, tidak lain bukan, yaitu tentang jalan. Selanjutnya, dalam jurnal yang telah saya cari, saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Sistem Manajemen Jalan dan Kondisi Kerusakan Jalan di Indonesia, sebuah kajian pustaka dengan peneliti Henry Siswanto, Haren Sulistyo, Lutfi Zafkar, dan Ahmad Wicaksono. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan mahasiswa program studi Doktor Teknik Sipil jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. About jalan, berbicara mengenai jalan. Seperti yang kita ketahui, pada gambar seperti di samping, jalan adalah infrastruktur dasar dan utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah. Hal itu disebabkan penting dan strategisnya fungsi jalan untuk mendorong distribusi barang dan jasa sekaligus mobilitas penduduk. Berbicara mengenai jalan, jalan juga berfungsi ada dua. Yang pertama mengenai sebagai mobilitas atau pergerakan menerus. Yang kedua mengenai tempat akses. Ketersediaan jalan adalah persyarat mutlak bagi masuknya investasi ke suatu wilayah. Jalan memungkinkan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pada tahun 2014, peringkat Indonesia dalam kualitas infrastruktur berada pada posisi 56 di antara 144 negara di dunia berdasarkan Indeks Kompetitif Global World Economic Forum tahun 2014. Kualitas infrastruktur sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Berbicara mengenai kondisi jalan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kondisi jalan secara umum sejak desentralisasi, jaringan jalan provinsi semakin rusak. Pada tahun 2010, hanya sekitar 59% jaringan jalan di tingkat provinsi berada dalam keadaan mantap, diberi peringkat baik atau sedang dibandingkan dengan kira-kira 72% pada tahun 2004. Hal ini merupakan pendapat dari RAI pada tahun 2013. Semakin rusaknya jalan ini telah menghambat upaya untuk mendapatkan pengembangan sosial dan ekonomi secara luas. Karena jalan daerah menyediakan masyarakat hubungan yang sangat penting dengan layanan dan pekerjaan serta akses ke pasar dan sarana pengangkutan barang. Indonesia menghadapi permasalahan kerusakan jalan di semua level jalan. Seperti kita ketahui, terdapat klasifikasi jalan. Ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. Penyebabnya adalah gabungan antara tidak memadainya dana untuk pemeliharaan dan pengimplementasi yang buruk dari pekerjaan pemeliharaan yang mendapat dana. Konsekuensinya adalah value for money atas pengeluaran untuk pemeliharaan jalan menjadi rendah, yakni tidak efisien. Cepatnya penurunan atas aset jalan dan biaya tinggi bagi para pengguna jalan. Semua konsekuensi ini menghambat upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pembangunan yang lebih cepat, berkelanjutan, inklusif, terutama di wilayah bukan perkotaan. Sedangkan menurut Rifyadi dan Latif pada tahun 2013 di tingkat nasional, kondisi jaringan jalan cukup memuaskan.
Hal ini dibuktikan dengan 91% dari seluruh panjang jalan berada dalam kondisi stabil, mendekati target sekitar 94% sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 5 tahun 2010 hingga 2014 dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Lantas bagaimana sih manajemen jalan di Indonesia? Terhitung sejak awal 1980-an, sejumlah sistem manajemen telah dikembangkan di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan serta maintenance. Sistem manajemen jalan terdiri dari serangkaian langkah-langkah proses dalam kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. Langkah-langkah proses tersebut awalnya banyak manual, akan tetapi pada akhirnya banyak menggunakan fasilitas komputer sebagai alat bantu penyimpanan data dan pemroses data. Sehingga pada implementasi kehidupan nyata seperti ini, banyak sekali teknologi untuk mendukung jalan itu supaya agar lebih efisien dan efektif. Lantas, langkah-langkahnya bagaimana sih? Nah, terdapat langkah-langkah. Yang pertama adalah pengumpulan data infrastruktur dan lalu lintas. Yang kedua, penyimpanan dan pengolahan data. Yang ketiga, perencanaan dan program pekerjaan jalan di masa akan datang. Yang keempat, desain dan persiapan kontrak. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan pemantauan pekerjaan. Perkembangan sistem manajemen jalan Indonesia berhubungan erat dengan sumber pendanaan, terutama Bank Dunia. Jadi, pinjaman di masa lalu dibedakan berdasarkan jenis jalan, yakni jalan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan luar kota. Akibatnya, pengembangan sistem manajemen jalan disesuaikan dengan target jenis jalan tersebut, dan sistem tumbuh terpisah telah tumbuh sesuai dengan karakteristik jalan. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ada tabel 1 mengenai status jalan dan sistem manajemennya yang dipergunakan bersumber dari Bennett dan Perdesaan pada tahun 2003. Pada nomor 1, status jalan nasional, sistem manajemen jalannya adalah IIRMS. Apa itu IIRMS? IIRMS adalah Inter-Urban Road Management System yang sekarang dikenal sebagai Indonesian Integrated Road Management System atau yang disingkat dengan IIRMS. Pada status jalan provinsi, sistem manajemen jalannya adalah IBMS atau Inter-Urban Bridge Management System. Yang ketiga ada kabupaten, yang dimana sistem manajemen jalannya adalah KRMS atau kita bisa sebut Kabupaten Road Management System, dan terakhir adalah kota. Untuk meningkatkan jalan provinsi, sedang dilakukan program percontohan, yaitu PRIM. PRIM merupakan pendekatan baru yang menekankan pada tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan publik untuk menjamin bahwa dana yang digunakan adalah efisien. Contohnya adalah proyek pada Nusa Tenggara Barat menjadi proyek percontohan pelaksanaan PRIM mulai tahun 2013. Ini merupakan penerapan manajemen sistem jalan di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, sistem manajemen jalan kabupaten. Tadi kita sudah membahas mengenai perkotaan, sekarang adalah kabupaten. Sudah dikembangkan pada tahun 1980-an, berawal dari sistem manajemen untuk rural road, berupa manual standar untuk prosedur pengumpulan data, penyusunan program, dan perencanaan. Lantas, pada tahun 2005, Departemen Pekerjaan Umum menertibkan teknik pengelolaan jalan kabupaten yang merupakan bagian seri panduan pemeliharaan jalan kabupaten. Seri panduan pemeliharaan ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemeliharaan jalan kabupaten dengan baik serta efisien. Rendahnya jalan mantap di kabupaten tidak lepas dari permasalahan yang kompleks di kabupaten. Diakui secara luas adanya masalah akut dalam hal kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemeliharaan jalan di Indonesia, termasuk sebagian besar jalan daerah. Terlepas dari mekanisme penyerahan hasil yang digunakan, pembangunan dan pemeliharaan jalan ditandai oleh kurangnya mekanisme akuntabilitas teknis yang efektif. Hal ini merupakan pendapat dari Scott pada tahun 2013. Sehingga dari uraian di atas, kesenjangan kondisi jalan mantap antara jalan nasional dengan jalan daerah yang tinggi perlu adanya langkah-langkah penyelesaian, terutama jalan kabupaten, yang merupakan porsi terbesar tetapi mempunyai kondisi mantap terendah.
atau tingkat kerusakannya tertinggi. Dengan permasalahan keterbatasan dana maupun ketidaktepatan waktu pelaksanaan penanganan jalan dan adanya beban lebih, maka perlu adanya optimalisasi terhadap kondisi yang ada. Seperti kita bisa melihat pada grafik ini menjelaskan mengenai pertumbuhan dan tahun mengenai ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir bersumber dari BPS. Nah, selanjutnya, program pemilihan perkerasan jalan dirancang dengan selalu mempertimbangkan dua hal. Selalu kita ingat, yang pertama mengenai indeks permukaan jalan yang diharapkan, yang kedua adalah ketersediaan dana. Jadi pada penerapannya, penerapan jalan yang efektif dan efisien Indonesia lagi dioptimalisasi oleh pemerintah. Akan tetapi mempertimbangkan dua hal tersebut. Kesimpulan yang kita dapat ambil pada jurnal ini adalah terjadi kesenjangan kondisi jalan mantap antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan nasional mempunyai kondisi mantap paling tinggi, disusul jalan provinsi dan jalan kabupaten mempunyai kondisi mantap paling rendah. Hasil kajian teridentifikasi perlu adanya deskripsi kondisi jalan kabupaten dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten dan menciptakan keseimbangan kondisi mantap jaringan nasional. Cukup sekian dari saya untuk mereview jurnal kali ini. Sebelum ditutup, saya ada pesan untuk teman-teman semua, yaitu yang terakhir adalah bukan berapa banyak kendaraan yang dapat berpindah, tapi berapa banyak manusia yang berpindah. Oleh karena itu, sebagai orang sipil, kita harus memanfaatkan operasi dari pemerintah dengan memanfaatkan mengikuti atau menggunakan angkutan umum sehingga jalan-jalan Indonesia itu bisa efektif, efisien, dan jalannya tidak rusak dan bisa kuat beberapa tahun ke depan sehingga kita memakainya pun nyaman. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.